Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Oktavianto Eka Indriawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Wonogiri, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan antara lain: pertama, saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran berpusat kepada guru. Guru mendominasi dalam pembelajaran. Kedua, hanya sebatas menyampaikan materi dan melihat nilai murid dari aspek pengetahuan saja. Ketiga, jika nilai murid sudah mencapai KKM, berarti pembelajaran berhasil. Saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari yang saya ajarkan, karena target saya hanya pada ketercapaian materi. Keempat, suasana kelas yang tenang, tertib, dan murid paham terhadap materi yang disampaikan adalah fokus utama saya. Kelima, kurang menghargai karakteristik belajar dari murid. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merubah pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, bahwa murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran menjadi berpusat terhadap murid. Murid diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berekspresi, berkreasi dengan sesuai metode dan media yang tepat. Di sini, murid akan lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran dan akan terbangun semangat belajarnya. Yang kedua, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh meliputi kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang ketiga, mengemas pembelajaran yang menarik agar motivasi belajar meningkat. Bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang berada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Peran guru di sini adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Anak bebas memilih sumber apa dari mana sebagai sumber belajarnya. Memberi kebebasan murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang keempat, saya lebih menghargai karakteristik yang dimiliki murid, karena setiap murid itu memiliki keunikan dalam belajarnya masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan ini yang menantinya akan membuat pembelajaran lebih berwarna. Karena sebagai seorang guru, kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kelima, sebagai seorang pendidik, harus lebih cermat dalam melihat bakat anak melalui wawancara ataupun dengan pendekatan personal dan sebagainya. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan berkolaborasi.
dengan konsep memerdekakan murid tanpa meninggalkan kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan dan perbuatan. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan saya teladankan kepada murid agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, mengenali karakter murid. Keenam, mengintegrasi permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan, murid lahir sesuai dengan kodratnya yang masih samar-samar. Tugas kita sebagai pendidik yaitu menebalkan garis samar-samar tersebut untuk memperbaiki lakunya. Pendidikan tidak hanya menuntut ilmu saja, tetapi kita juga memberikan suri teladan dan menuntun murid memiliki budi pekerti yang baik. Yang terakhir, kita sebagai pendidik senantiasa memuliakan murid dan kita pun harus menuntun mereka agar tidak kehilangan arah. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, dan semoga video ini menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.